Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Baca News ID, politikus senior PAN, Amin Rais telah meminta Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melaknat Polri dunia akhirat terutama oknum yang terkait dalam kasus kilometer 50. Politik nasional peristiwa hukum internasional EKBIS Sosmed Khazanah X Beranda, politik Amin Rais telah minta Tuhan melaknat Polri dunia akhirat. FH, hidupnya semakin tak dihargai. Balkan News 4 Maret 2021. Baca News ID, politikus senior PAN, Amin Rais telah meminta Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melaknat Polri dunia akhirat terutama oknum yang terkait dalam kasus kilometer 50. Pernyataan itu disampaikan Amin Rais dalam acara Sumpah Mubahalah peristiwa 16 Laskar FPI tewas ditembak di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek baru-baru ini diselenggarakan oleh tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3. Ferdinand Huta Haan langsung menanggapinya. Dia pikir kata duanya menentukan nasib semua orang di negeri ini. Dari dulu sudah terlalu banyak hal dua negatif menyumpai orang lain, TPBLMAD terjadi satu pun. Bahkan hidupnya semakin tak berharga dan tak dihargai, kata Ferdinand. Kamis, 4 Maret 2021. NIN, MGP tak mendoakan kebaikan ibunya. Sebelumnya diberitakan, Sumpah Mubahalah peristiwa 6 Laskar FPI tewas ditembak di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek baru-baru ini diselenggarakan oleh tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 secara langsung melalui kanal YouTube Benoa Risman Channel. Pembacaan sumpah ini diketahui dihadiri oleh Amin Rais, Benoa Risman, hingga Marwan Batubara. Setelah itu, acara tersebut dimulai. Moderator mempersilakan pihak keluarga, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak keluarga Faiz yakni syuhada membacakan Sumpah Mubahalah tersebut. Usai pembacaan sumpah, Amin Rais memberikan pernyataan dalam momen tersebut. Sudah kita undang tak datang. Seperti permintaan kita kepada Allah, Allah akan memberikan laknat dunia dan akhirat, kata Amin Rais, Rabu 3 Maret 2021. Amin meyakini bahwa 6 Laskar FPI yang tewas adalah orang-orang yang terzalimi dan dianiaya. Saya yakin sekali bahwa mereka yang teraniaya betul-betul objek kezaliman. Kita yakin semua bahwa doa kita dikabulkan Allah SWT, ujar Amin. Mantan Ketua MPR itu lalu mengatakan pihak keluarga memilih mengadakan Sumpah Mubahalah ini karena kecewa atas penyelidikan kasus tersebut. Amin mengatakan, sumpah ini lebih dikenal dengan sumpah pocong dan tidak diatur oleh hukum. Diketahui sebelumnya pihak Polda Metro Jaya telah diundang oleh pihak keluarga untuk menghadiri pembacaan sumpah tersebut. Namun, hingga acara tersebut selesai, tak ada satupun pihak kepolisian yang datang. Bahkan, sebelumnya, syuhada selaku ayah dari korban telah meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran untuk melakukan Sumpah Mubahalah. Untuk membuktikannya maka karena yang mengatakan waktu itu Kapolda mengatakan merekalah yang membunuh anak kami tidak mengerti hukum, tapi ada satu hal yang kami pahami karena saya muslim untuk mengungkap kebenaran maka kita gunakan syariat Islam, kata syuhada di Komnas HAM. Saya mengajak Kapolda Metro Jaya yang telah mengumumkan, yang telah mengakui membunuh anak kami untuk membuktikan kebenaran, siapa yang salah siapa yang benar, siapa yang zalim siapa yang benar, maka saya mengajak secara syariat Islam karena agama saya Islamu untuk bermubahalah, tambah dia. Baca News ID, ahli hukum tata negara Refli Harun mengomentari kabar yang menyebut 6 Laskar FPI meninggal dunia ditetapkan jadi tersangka. Dia mengatakan, sampai sekarang rasanya masih banyak yang kurang masuk akal. Refli Harun mengungkit penyidikan Komnas HAM terkait pemilikan sempi, senjata api. Dia menyinggung rasanya ada pihak yang cemen. Hal itu diungkapkan oleh Refli Harun lewat video yang disiarkan dari kanal YouTube miliknya, Kamis,
4 Maret 2021, dini hari. Refli Harun mengatakan, penetapan 6 laskar FPI meninggal dunia menjadi tersangka kasus baku tembak yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek itu membingungkan sampai dia menghubungi seorang ahli hukum pidana. Balkan News Bakal Berita Jumat 5/03/2021 ketik kata kunci dan enter terkini kategori hukum nasional peristiwa politik copyright hak cipta 2021. Balkan News Bakal Berita viral premium blogger templates politik nasional peristiwa hukum internasional EKBIS sosmed Khazanah X beranda hukum 6 laskar tewas jadi tersangka. Refli Harun membingungkan, mayat jadi tersangka. Balkan News 4 Maret 2021. Baca News ID. Ahli hukum tata negara Refli Harun mengomentari kabar yang menyebut 6 laskar FPI meninggal dunia ditetapkan jadi tersangka. Dia mengatakan, sampai sekarang rasanya masih banyak yang kurang masuk akal. Refli Harun mengungkit penyidikan Komnas HAM terkait pemilikan senjata api. Dia menyinggung rasanya ada pihak yang cemen. Hal itu diungkapkan oleh Refli Harun lewat video yang disiarkan dari kanal YouTube miliknya, Kamis, 4 Maret 2021, dini hari. Refli Harun mengatakan, penetapan 6 laskar FPI meninggal dunia menjadi tersangka kasus baku tembak yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek itu membingungkan sampai dia menghubungi seorang ahli hukum pidana. Agak membingungkan. Saya sempat telepon ahli hukum pidana. Saya tanya kira-kira pernah tidak ada sebuah presiden, mayat atau jenazah dijadikan tersangka. Dia bilang sependek pengetahuan saya tidak pernah, ungkap Refli Harun. Biasanya orang dijadikan tersangka, kalau meninggal, kasusnya dihentikan. Kasusnya ada di Ustaz Ma'ahir At-Twailibi. Kasus pidana dan perdata beda. Perdata kalau meninggal bisa dialihkan pihak lain yang berhubungan. Kalau pidana individual responsibility. Gak lazim, sambungnya. Refli Harun lalu mengungkit hasil rekomendasi Komnas HAM yang menyoal kepemilikan sempi. Selain itu juga soal 6 laskar FPI yang disebut tidak menunggu sehingga terjadi insiden baku tembak. Masalah itu sering diundur ini. Mungkin saja 6 laskar FPI salah. Tapi kok rasanya cemen sekali ya. Petugas yang harusnya melindungi rakyat karena ditunggu kemudian menghabisi 6 laskar FPI, tegasnya. Menurut Refli Harun, pihak kepolisian saat itu tidak melakukan penembakan di tempat-tempat vital. Seharusnya hanya dilakukan tembakan untuk melumpuhkan saja. Apalagi konon tembakan FPI cuma 2, sementara kepada 6 laskar FPI ada di 18 tempat mematikan. Sukar rasanya diterima apabila itu polisi membela diri, lanjut Refli. Lebih lanjut, Refli Harun juga mengungkit penembakan terhadap 4 laskar FPI yang masih hidup. Kata dia, itu tergolong unlawful killing, yaitu pembunuhan tidak menurut prosedur hukum. Tapi alih-alih mengusut pelaku, rupanya Barreskrim malah menjadikan 6 laskar FPI tersangka kasus penyerangan terhadap polisi. Perkelahian yang sangat tidak seimbang. Menyerang, tidak ada satu pihak polisi pun terluka, 6 laskar FPI meninggal dunia, tambah Refli tegas. Meski begitu, dikabarkan sebelumnya bahwa Barreskrim sudah membuat laporan polisi, LP, untuk kasus dugaan unlawful killing yang dilakukan polisi terhadap 4 laskar FPI dan penyelidikan sudah berlangsung. Refli Harun kemudian mengungkit pihak keluarga yang berani melakukan sumpah muhabalah. Kata dia, hal itu bukan sesuatu yang main-main. Adapun sumpah itu diambil karena mereka merasa tidak mungkin anggota keluarga memiliki sempi. Menyoroti perkembangan kasus laskar FPI dengan polisi, ahli hukum tata negara itu mengatakan rasanya masih banyak yang kurang masuk akal. Dia mengatakan, kuncinya ada di pemerintahan Jokowi. Kalau mau terbuka dan jujur rasanya banyak yang kurang masuk akal. Barangkali kita bersabar sampai suatu saat nanti ada titik cerah.
kuncinya di pemerintahan Jokowi. Apakah Presiden punya keinginan mengungkap kasus ini seterang-terangnya atau membiarkan aparat hukum melakukan proses menurut versinya, tugasnya? Sebagai warga negara kita hanya berdoa bahwa kebenaran akan terungkap. Bukan berarti pihak kepolisian salah, tapi barangkali ada cerita atau konstruksi yang bisa kita terima dalam nalar yang menurut saya masih sukar, tanda Sarfli. 6 laskar FPI yang tewas ditetapkan jadi tersangka. 6 laskar Front Pembela Islam yang meninggal dunia ketika bentrok dengan anggota Polda Metro Jaya di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 ditetapkan menjadi tersangka. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rianjajadi mengatakan dalam waktu dekat, berkas-berkas perkara ke-6 tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk selanjutnya dibuat keputusan. Penghentian perkara itu kan bisa di penyidikan bisa di penuntutan, katanya.